Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Pada hari ini saya ingin membagi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kepada saudara-saudari, sebelum membaca firman Tuhan kita akan berdoa memohon bimbingan terang kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, firman yang hidup, Ia menyatakan kebenaran akan kasih dan anugerah-Mu. Ketika kami akan rindu membaca firman-Mu, kami akan percaya firman datang dan menyatakan keselamatan bagi kami semua. Bagi mereka yang mendengar dan melakukannya, demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya, Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar maksudmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini dikatakan berbahagia saudara-saudari, tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berada di suasana masa raya Adventis, dalam suasana sukacita, tapi juga suasana di mana kita masih tetap hidup untuk tetap ada dan berkenan kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam hidup dan kehidupan kita sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dengan tema khotbah Tuhan penjaga. Pada ayat 1 hingga ayat ke-4 kita tahu bahwa siapakah Daud sesungguhnya, yang hidup dalam situasi di tengah-tengah umat Israel, yang selalu ada dan memuji kasih dan anugerah Allah dalam hidup dan kehidupanmu. Daud melihat situasi itu di tengah-tengah umat Israel yang tadi hidup jauh dari kebesaran Allah. Tapi Daud dalam sikap dan pribadinya, ia menyatakan hidupnya kepada Allah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia secara pribadi, ia menyatakan bahwa Tuhan tetap ada dalam sikap dan pribadi hidupnya. Ia tetap hidup menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia dalam hidup, dalam setiap saat, langkah demi langkah. Tetapi juga dalam situasi dan kondisi di mana ia berada di tengah-tengah umat Israel, Daud tetap ada dan menyatakan hidupnya kepadamu di tengah-tengah di mana Allah tetap ada dan tetap memimpin umat Israel yang tadi jauh dari kasih dan anugerahnya. Daud dalam hidup dan kehidupannya, ia tetap menyatakan kasih-Mu kepada Allah, dan ia menyatakan hidup dan pengalamannya kepada umat Israel ketika Daud hidup dalam situasi di mana Israel bimbang dan ragu akan hidup kepada Allah. Bagi yang lain, Daud menyatakan sesungguhnya kepada umat Israel bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Artinya bahwa Tuhan senantiasa menjaga umat Israel dalam hidup dan kehidupan, sekalipun mereka tidak setia kepada Allah. Tetapi kasih tangan Tuhan tetap menyertai mereka dalam hidup dan kehidupannya, entah di waktu siang atau entah di waktu malam. Tetapi Tuhan tetap menyatukan kesetiaannya kepada mereka. Bahkan Tuhan menyatakan kasih kepada mereka dalam hidup dan kehidupan mereka. Ketika mereka sebagai umat pilihan Allah, mereka harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Dalam cerita menurut kitab Mazmur pasal 121, bagi Daud ini adalah pengalaman tersendiri ketika ia tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tapi ia yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan dia. Tuhan tetap ada dalam hidup dan kehidupannya. Tuhan tetap ada ketika ia meminta pertolonganmu dari Allah. Itu berarti semata-mata Daud mengandalkan Allah dalam hidup dan pribadinya. Daud ia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dalam hidup dan kehidupannya Daud di tengah umat Israel yang tadi dan ragu akan hidup ini, Daud memberikan beberapa hal menjadi
hiburan dan sukacita bagi umat Israel, tetap mereka ada dalam kasih dan lindungan penyertaan Allah. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sebagai umat pilihan Allah. Kita yakin dan percaya bahwa Daud tetap ada di tengah situasi itu, dan umat Israel harus kembali dan mengenal Allah dalam hidup dan kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Belajar dari pengalaman konteks di mana Daud menghadapi situasi umat Israel yang bimbang dan ragu, ada beberapa hal yang perlu disikapi memasuki menjelang masa raya Adventis. Ada 3 hal penting yang perlu direnungkan berkenan di saat pagi hari ini menjelang siang dalam suasana Advent yang kita rayakan dan menantikan masa kedatangan Tuhan yang datang yang kedua kali dalam bentuk parusia. Ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, dalam hidup dan kehidupan kita ketika kita ada di dunia ini, kita tidak saja seorang diri, tetapi ketiga Daud juga menyatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Itu berarti kita belajar dari pengalaman Daud yang tadi, agar hidup ini tidak lagi kita sendiri, tapi Tuhan senantiasa menjaga, dan Tuhan senantiasa menyertai kita dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, belajar dari pengalaman Daud ketiga yang menghadapi umat Israel yang tadi, bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan umatnya. Tetap Tuhan ada bersama-sama dengan kita dikala kita anggap bahwa hidup ini kita punya. Tetap kita yakin dan percaya hidup ini adalah berkat dan anugerah-Mu. Untuk itu kita belajar dari pengalaman Daud ketiga, kita bersama-sama dengan Dia yang akan datang dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan tetap menjaga langkah dan kehidupan kita keluar masuk. Ketiga, entah di waktu malam atau entah di waktu siang, tapi kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita yakin bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita anggap bahwa kita sendirian, tapi Tuhan menyertai kita. Dikala kita berdoa siang dan malam dalam bentuk ungkapan puji-pujian. Ketiga, sebagaimana dalam Pemazmur 121 tadi berkata menurut Daud, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Bagi Daud, Tuhan ada dalam hidup dan kehidupan pribadi Daud. Bagi Daud, Tuhan tidak pernah membiarkan hidupnya. Begitu sekalian yang kita juga bersama-sama dengan Dia. Sekalipun kita jauh, tapi Tuhan dekat dalam hidup dan kehidupan kita, agar kita senantiasa hidup sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita dalam memasuki masa raya Advent yang kita lalui bersama, dan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Silakan untuk kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Allah atas firman yang kami beritakan. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Kami yakin percaya firman Tuhan senantiasa menjadi bagian sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Kami berdoa bagi tim Kelavos Sukacita, teman-teman pelayan, tapi juga mereka yang bekerja mengaudit semua tim Kelavos Sukacita dalam kasih-Mu. Tuhan berkati kami semua agar kami ada. Kami akan percaya di masa raya Advent kami tetap menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Inilah doa dan ungkapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang kami nyatakan. Tempat di mana kami berada, Tuhan memberkati hamba-Mu kekasih di sini, pribadi dan keluarga kami semua. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan menyertai kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.